Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Kartika Wahyuningsi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri TT Kolon 05. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman yang luar biasa, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul kiamat. Bapak Ibu, acara yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Siti Rosidanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri TT Kolon 05. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita menjadikan hamba atau umat beliau yang selalu mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan pagi ini kami supaya mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk sedikit menyampaikan sambutan tentang kegiatan ini tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri TT Kolon 05. Apa ya? Diseminasi ya. Maaf karena bukan pakarnya, jadi maaf ya, nggak apa-apa ya. Baiklah Bapak Ibu, memang untuk kegiatan seperti ini memang sebenarnya sangat penting. Karena apa? Untuk membentuk karakter di sekolah itu sangat membutuhkan semacam pendidikan atau tidak di bidang apa itu karakter ya, jadi bidang akhlak. Jadi di sini akan saya sampaikan tentang latar belakang diadakannya acara ini. Sekolah itu merupakan institusi pendidikan untuk pembentukan karakter yang diharapkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Jadi menurut Dewan Tolong, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar
mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif di sekolah. Jadi memang sangat penting sekali budaya positif itu diterapkan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah saat upacara, jadi budaya positif terutama di bidang kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan itu sangat penting. Jadi perlu dioprak-opraki cara bahasa kita itu. Harus selalu diingatkan, disampaikan kepada anak, bahkan paling penting adalah kita sebagai contohnya. Jadi sebagai guru harus memberi contoh yang baik. Contoh misalnya membuang sampah, ya kita membuang sampahnya di tempat sampah. Jadi kita memberi contoh suri tauladan yang baik, insya Allah anak juga akan mengikuti bapak dan ibu gurunya. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Itu perlunya diadakan budaya positif di sekolah. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dan untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebagai pemangku atau kepemimpinan, itu yang dimaksud adalah bapak dan ibu guru. Jadi pemangku kepemimpinan mengembangkan sekolah di sekolah dengan pembelajaran itu adalah bapak dan ibu guru. Jadi harus berjiwa kepemimpinan. Ya, jadi kita bisa menjadi pemimpin di kelas yang baik sebagai contoh anak-anak semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya semacam sedikit penyampaian dari kami. Sedikit lagi harapannya, dengan diadakan kegiatan diseminasi budaya positif ini, maka kami berharap akan terbentuk pemahaman warga sekolah mengenai budaya positif dan mulai diterapkannya budaya positif di sekolah, serta dalam penyusunan keyakinan kelas dan restitusi, sehingga akan menghasilkan terwujudnya visi sekolah dan terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan serta memiliki karakter profil pelajar sekolah. Jadi ini yang sangat-sangat penting Bapak Ibu dan harus kita terapkan di sekolah ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menjadi contoh, bisa mewujudkan visi sekolah dan membentuk murid yang berkarakter, ya, kemudian murid anak yang disiplin, kemudian anak yang santun, jujur, peduli, bertanggung jawab,
ya. Dan yang paling penting adalah kita harus mempunyai visi atau tujuan bahwa kita itu harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya jadi kita itu saya harus bisa, walaupun sudah tua, saya harus tetap belajar sepanjang hayat. Karena untuk batasan mencari ilmu itu tidak ada batasannya, bahkan sampai mati pun, sampai meninggal pun kita harus tetap belajar, dan belajar. Apapun itu, baik ilmu agama, ilmu yang lain, mungkin di bidangnya masing-masing. Untuk Bapak Ibu guru kelas ya belajar kelas, kemudian kalau Bapak Ibu guru agama ya belajar agamanya lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita akan menjadi manusia yang berkualitas karena berpendidikan. Jadi punyailah slogan belajar sepanjang hayat. Jadi dengan belajar, insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Dan manfaat itu bisa kita gunakan, bahkan mungkin kita akan menjadi orang yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini semoga bisa kita ambil manfaatnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Sutrosi Datun, sambutan yang luar biasa dan juga dukungan yang luar biasa terhadap program pendidikan guru penggerak ini. Di mana beliau menyampaikan bahwa setiap guru itu merupakan pemimpin pembelajar di dalam kelasnya, seperti itu Ibu. Dan juga yang paling utama bahwa belajar itu merupakan kita sebagai guru, sebagai manusia itu merupakan pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu kegiatan inti terkait diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Kartika Wahyuningsih, JGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Dalam diseminasi ini kami menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini di tim kami ada saya sendiri, Kartika Wahyuningsih sebagai guru penggerak, kemudian ada Ibu Siti Sombinga sebagai pengajar praktik, dan ada Ibu Wida Tulisa sebagai fasilitator. Bapak Ibu, konsep inti dalam budaya positif itu ada 7, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah proses kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar. Menurut ibu semuanya, ibu guru hebat semuanya, paradigma belajar itu apa ya? Apa? Paradigma. Apa berarti? Apa? Sudut pandang. Kemudian apa? Bisa sudut pandang, cara pandang, ya.
paradigma belajar, berarti cara pandang atau sudut pandang dalam belajar. Nah, di tahun 2024 ini memang kita sudah mengalami beberapa perubahan paradigma terkait belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, khususnya di kurikulum Merdeka, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, pembelajaran paradigma baru ini memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Ya, dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas, kita fokuskan tujuan kita adalah untuk peserta didik. Nah, melalui rancangan yang berupa siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru ini memberikan ruang yang lebih longgar kepada pendidik dan juga peserta didik, pendidik dalam merumuskan perencanaan dan juga melaksanakan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perencanaan untuk kita mungkin modul ajar ya. Jadi ketika kita menyusun modul ajar bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di dalam pembelajaran paradigma baru terdapat pemetaan standar kompetensi Merdeka Belajar serta asesmen atau penilaian kompetensi minimal yang pengaruhnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut diharapkan mampu menciptakan paradigma dalam pembelajaran yang lebih baik dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada permainan, cobalah buka tanganku. Ya, coba sebelumnya seperti anak kecil nggak apa-apa ya, seperti muridnya tepuk semangat. Semangat. Iya, biar ibu semuanya semangat walaupun sudah sore ya. Oke, dalam permainan ini saya mau minta tolong siapa ya? Mbak Ika sama Mbak Vera ya, coba maju ke depan. Ini sebagai suatu ilustrasi yang akan digambarkan dalam sebuah permainan. Baik. Nah, sekarang ini Mbak Ika menuliskan salah satu sesuatu yang paling berharga punya Mbak Ika, tuliskan dalam sebuah kertas. Apa ya? Nanti kita lihat coba yang paling berharga apa sih ya punya Mbak Ika. Oke, kita tutup dulu. Dan sesuatu yang berharga itu akan dipegang erat oleh Mbak Ika, Bu Ika ya. Pegang erat. Sini ke tengah biar teman-teman bisa melihat. Nah, di sini ada pengecoh, ada perusuh gitu ya, yang ingin kepo-kepo mengetahui dan mengambil sesuatu yang berharga itu dari Mbak Ika ya. Nah, di sini ada Bu Vera, Mbak Vera ya. Di sini nanti Mbak Vera coba tunjukkan aksimu, tunjukkan kehebatanmu dalam membujuk Mbak Ika untuk membuka tangannya, membuka sesuatu yang berharga tersebut. Pakai ini di atas, dibujuknya bagaimana? Ika, iya. Jawab dong. Oh saya.
genggaman tanganmu itu? Coba berusaha untuk membukanya. Ika, aku beliin coklat ya. Sekarang buka tanganmu. Kalau gitu nanti aku pijetin deh. Aku juga udah Kamu kasih nomor HP. aku kasih nomor HP juga. Oke. Ayo Ibu Ika, lepaskan genggaman tanganmu. Nggak boleh. Sambil pusing antara cowok ganteng dengan yang berharga di sini mana itu terserah saya. Siapa tahu pengen cowok ganteng ya. Kalau kamu nggak mau buka genggaman tanganmu, aku nggak mau jadi temanmu lagi. Kamu aku nggak ajak kamu beli makan siang bareng. Aku bisa beli sendiri. Besok Pak Ika nggak usah diajakin. Nanti aku Besok nggak usah diajakin. Ayo lah Ika. Boleh. Boleh kah? Oke. Boleh nggak? Boleh. Yuk. Coba kita apa sih yang sesuatu yang berharga ini dulu boleh deh. Ya. Aku kira adiknya. Baik Bapak Ibu, dari ilustrasi yang sudah ditampilkan oleh Bu Ika dan Ibu Mera, apa sih pesan yang terkandung di dalamnya? Apa ya? Siapa yang menjawab? Dari ilustrasi yang tadi Mbak Ika dan Mbak Mera. Ya, bisa berapa? Mempertahankan hal yang berharga. Oh iya. Jadi Mbak Ika di sini mempertahankan hal yang berharga ya, walaupun dengan berbagai itu. Nah sekarang coba dari segi pelakunya ya, Bu Mera. Coba apa sih tadi tantangannya? Tantangan ketika memberi rujukan kepada Mbak Ika itu kok nggak bisa gitu loh. Tantangannya karena tidak mudah dirayu, pokoknya sehingga rahasia yang dipegang itu apa ya, terlalu berharga, jadi biasa. Luar biasa, tepuk tangan. Nah sekarang ini nih ya, tokohnya juga nih. Kenapa sih Mbak Ika nggak mau untuk membuka secari kertas ini yang berada di dalam genggaman tangannya? Coba dari Mbak Ika, silakan. Coba kalau makan siang gratis. Makan siang gratis. Angkut. Kasih artinya coba. Jadi ternyata sesuatu yang berharga itu tidak bisa dikalahkan oleh hal apapun. Jadi harus dipertahankan dengan sekuat tenaga. Walaupun dibujukin sama Mbak Mera, Apapun itu. walaupun dipaksa, Awas lo ya. walaupun ada ancaman tadi ya, nggak jadi temennya ayo. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang dan ternyata apa sih sesuatu yang berharga yang dituliskan oleh Bu Ika, sehingga dia dengan berbagai macam ancaman, rujukan, rayuan itu tidak mempan ya. Coba kita buka ya, ternyata sesuatu yang berharga bagi Bu Ika adalah kedua putra putrinya, yaitu Atika dan Tiara. Itu kanan ya.
ya, apapun yang terjadi, apapun rayuannya, apapun bujukannya, ancamannya, pastilah kita akan melindungi sesuatu yang berharga itu, apalagi itu adalah berkaitan dengan anak, seperti itu. Nah, di sini sama halnya dengan dunia pendidikan pada saat ini, yaitu di sini tadi bisa saja sebenarnya Mbak Ika itu membuka genggaman tangannya, tetapi di sini adalah ada fungsi kontrol dalam dirinya Mbak Ika, sehingga Mbak Ika tidak mau untuk membuka genggaman tangan tersebut. Sama halnya dengan murid, ya, murid kita jika tidak ada kontrol dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, maka murid kita pun tidak akan melakukan hal-hal yang kita paksakan. Hal-hal yang mungkin kita bersifat ancaman itu tidak akan melakukan suatu perbuatan di luar kontrol dirinya. Nah, untuk itu di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Memang kita ini biasanya memang di dalam kelas itu mendominasi, ya, mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pujian, reward, ya, hadiah itu kita ilusi kita itu adalah bermanfaat untuk memberikan semangat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik bisa membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter. Ya, ini kadang-kadang kita suka menyebutkan murid, ya, menyebutkan murid membuat dia merasa bersalah. Bagi kita itu adalah merupakan agar tujuannya agar karakter baiknya itu muncul seperti itu, ya, tapi tidak seperti itu. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kepada anak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut melakukan atau memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Contoh, saya menyuruh Tony untuk menyapu, ya. Tony tolong disapu, kelasnya kotor banget, seperti itu. Kemudian nanti Tony itu melakukan hal menyapu itu karena di dalam dirinya Tony itu mengizinkan agar dia dikontrol. Tetapi ketika di dalam dirinya tidak mau dikontrol, ya dia tidak akan melakukan menyapu tersebut. Ya mungkin dia akan beralasan capek atau malas atau seperti dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah salah satu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada karakter itu adalah identitas yang gagal. Dan yang keempat tadi adalah ilusi bahwa orang dewasa
berusaha untuk memaksa. Nah, ini tidak di sekolah ataupun tidak di rumah ya. Terkadang kita masih memiliki rasa seperti itu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Dalam hal ini bisa perilaku, bisa nilai. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, Principle Central Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Nah, pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, ya, ilusi yang tadi dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi perbedaannya pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat dikendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Berikut pendapat Ki Hajar Dewantoro tentang disiplin. Definisi dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mardika iku jarwonya noramu lepasing pamreh, nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Di sini mengubah paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus sama. Kalau kita pengen anaknya A, ya anak itu harus anak A, seperti itu. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa saja mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol Anda, kita. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah kita.
Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin adalah berubah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kalau disiplin itu artinya patuh seperti itu. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena terkadang peraturan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian disiplin diri itu memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri dan orang lain. Nah, di sini teori kontrol ya. Sebagai pendidik kita, guru semuanya, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik orang tua, guru, orang dewasa yang mampu memberikan dampak positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif yang pertama adalah merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina teman didik peserta didik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, pendekatan secara individual ataupun kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama bisa lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan universal ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, gotong royong dan kreatif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Yang pertama tidak ingin dihukum, yang kedua adalah ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kalau dari dalam diri sendiri, unsur intrinsik atau motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi perilaku manusia secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan, ya. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid-murid disiplin diri karena sadar nilai kebajikan di dirinya. Nah, teori tadi itu merupakan teori yang dikemukakan oleh Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai
nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya bentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, coba dibantu dibacakan tidak dari tidak terjadi. Kebaca nggak? Oh iya, ya ternyata tulisannya kecil nih ya. Iya, ya udah saya baca sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Uci. Oke, satu persatu coba. Semuanya. Ya, dari hukuman ke konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukumannya korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukumannya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah titik kamu harus. Konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki atau masalah ini. Hukuman murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Terima kasih Bu Uti. Ya, jadi di sini yang akan saya terus. Yang akan saya tekankan nah ini di sini. Pada intinya hukuman itu kayaknya negatif ya, memberikan rasa sakit. Kemudian murid itu sebagai korban. Kemudian rasa tersakiti. Nah, kalau yang sering kita lakukan mungkin dulu itu, ayo peraturannya kamu itu harus seperti ini loh, seperti itu berupa hukuman. Tetapi ketika konsekuensi itu meningkat satu tingkat di atas dari hukuman, kita akan bertanya apa sih peraturannya, kayak gitu kan. Terus kamu mampu tidak, seperti itu. Dan yang restitusi adalah apa yang kamu yakini, apa keyakinan kelas kita, seperti itu. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut sehingga permasalahan akan selesai, terpecahkan, ada solusi di dalamnya.
Nah, di sini nih ada kalimat negatif, netral, dan positif. Kalau negatif, awas ya, kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Nah itu ya, itu ancaman ya, berupa ancaman. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Seperti itu. Nah kalau yang tadi itu, yang negatif itu adalah mode paksaan. Kalau lakukan apa yang saya katakan, itu stimulus respon. Kalau apa yang ingin dilakukan itu adalah teori kontrol. Di sini jadi di teori kontrol ini kita lebih banyak berdiskusi dengan murid ya. Apa yang mereka inginkan dan apa keyakinan mereka dan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Di sini restitusi, cara menanamkan disiplin positif pada murid yaitu dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yang pertama bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan itu dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah berupa tawaran, bukan paksaan. Berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri murid tersebut. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini contoh realnya ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita temui, ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Ada 3 hukuman, ada 3 tindakan, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, ya. Guru marah dan juga murid menjadi takut. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi, contohnya itu adalah guru memberikan konsekuensi untuk yang tidak mengerjakan PR. Itu adalah untuk mengerjakan PR pada jam istirahat, tapi dikerjakannya sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturannya karena memang sudah peraturannya. Yang ketiga adalah restitusi. Yang disarankan adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru dan siswa itu saling berdiskusi secara terbuka untuk menghormati diri dan orang lain dan keyakinannya, serta apa sih solusinya agar anak tersebut kedepannya mengerjakan PR. Restitusi adalah sebuah kolaborasi ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu tadi restitusi. Di sini adalah punish by reward. Jadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang sebelumnya kita yakini bahwa itu bagus, itu untuk menambah semangat, itu untuk memunculkan karakter siswa, ternyata itu tidak ya, itu malah hukuman bagi anak tersebut. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kepada orang atau karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfikon. Jadi sebenarnya kita menghukum, mengejudge anak itu bahwa anak itu tuh nggak akan melakukan hal tersebut tanpa ada hadiah. Padahal sebenarnya ya mereka bisa saja dengan kesadaran diri sendiri. Alfikon ini mengemukakan baik penghargaan
menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan bagi dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat, memerintah diri sendiri. Ini adalah motivasi internal yang menciptakan disiplin positif dan siap merdeka, sikap merdeka. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia ada 5. Sama ya, sama halnya dengan murid ya. Ini kita asumsikan kepada murid. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian 2 adalah cinta dan kasih sayang. 3 kebebasan. 4 kesenangan. Dan 5 kekuasaan atau penguasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan dan makanan. Ini kebutuhan pokok lah ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah 3 kebutuhan berikutnya. Kebutuhan psikologis yaitu untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di sini jangan sampai di dalam kelas kita itu ada anak yang merasa terkucilkan ya. Jadi mereka merasa terkucilkan, merasa bukan bagian dari kelompok tersebut, merasa tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari guru. Itu harus kita ingat. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Anak juga memiliki perasaan ingin diakui loh ya. Jadi kita sebisa mungkin di dalam kelas itu tetap menghargai apapun perilaku tindakan murid kita. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Jadi anak-anak yang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang ya. Boleh loh anak di dalam kelas itu merasa senang, malah seharusnya memang senang ya, tidak sedih di dalam kelas. Kebutuhan akan senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi di dalam kelas itu perlu ada ice breaking ya. Jadi untuk menambah semangat biar anak senang, tidak jenuh, itu perlu ada ice breaking, walaupun hanya tepak-tepuk. Nah, di sini setelah dari 5 kebutuhan, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Hal ini kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Yang pertama, penghukum.
seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh, patuhi aturan saya atau awas ya, gitu ya. Kamu selalu saja salah seperti itu. Jadi itu adalah menghukum secara verbal walaupun tidak secara fisik. Selalu saja, pasti kamu yang terakhir mengerjakannya. Nah itu sudah merupakan hukuman verbal bagi murid. Nah guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu adalah cara yang guru yang begini. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini saya kadang juga dulu ya. Kalau lagi mandang gimana sama murid ya, kita diam nanti anak kan pasti akan merasa tidak nyaman ya. Nah itu ternyata kita posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah, betul. Jadi kata-kata yang keluar dengan lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa banyak ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Coba gimana kalau misalkan orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini, ya ini pembuat rasa bersalah. Tidak langsung ngomong ke anak, tetapi dia mandang berpikir. Kemudian yang di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa bersalah, mereka merasa tidak berharga, dan mereka merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau bujukan atau pengaruh ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya isinya adalah berhubungan baik dan terjalin komunikasi yang positif antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau dalam hal ini murid kita ya. Contohnya, ayo bantulah demi ibu ya, demi bapak ya, seperti itu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak, seperti itu. Jadi kita lebih ke teman. Mungkin di sekarang ini banyak guru-guru muda yang menganggap murid kita adalah teman ya. Itu bagus sih untuk melakukan pendekatan secara individual. Tetapi itu pun tetap harus ada batasannya. Selanjutnya pemantau. Pemantau di sini guru berfungsi untuk mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Di sini pemantau pertanyaannya hanya peraturannya apa ya tadi ya? Gitu. Apa yang kamu telah lakukan? Apa sanksinya atau apa konsekuensinya? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah manajer. Di tingkatan terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan juga seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru itu posisi kontrol apa ya? Apa? Tadi yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah,
pemimpin pembelajaran di kelasnya. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja sih? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kalau peraturan kelas itu dibuat oleh sepihak saja, oleh guru sudah menentukan peraturan ini seperti itu, dan murid hanya menaati atau menuruti dari peraturan tersebut. Jadi peraturan kelas itu hanya satu arah. Selanjutnya, kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu ciri-cirinya tadi ya sudah lebih abstrak dari peraturan, pernyataan universal, kalimatnya berupa positif, kemudian sedikit saja kalau boleh diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Contoh keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini ada dua, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah nilai kebajikannya berupa keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, merokok, itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, menggunakan helm ketika berkendara, itu merupakan nilai kebajikan dari kesehatan dan keselamatan. Jangan lari-lari di dalam kelas atau koridor. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Di sini langkah-langkah yang pertama adalah berdiskusi mengenai peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan menggunakan kalimat positif. Dan yang terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati di dalam kelas. Ya, ini kayaknya sudah dilakukan oleh kita. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, masih serius ya, masih konsentrasi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai atau mereka yakini. Yang pertama tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tetapi jika kita ingin menjadi reflektif, kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan
kalimat berikut ya. Jadi kita bisa mengucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa kok nak, seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Dulu itu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus tenang saja, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah untuk menstabilkan identitas murid agar murid tidak merasa terhakimi, tidak merasa bersalah. Kemudian validasi, melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi ini bisa dilakukan dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan, kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, nanti di situ nanti anak akan menceritakan, akan menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dan alasan kenapa anak tersebut melakukannya. Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kita di dalam kelas seperti itu kan? Kan kita sudah membuat keyakinan seperti itu. Jadi setelah kamu tahu keyakinan itu, hal apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nah, itu. Nah, di sini adalah salah satu contoh keyakinan kelas, ya. Nah, di sini ada juga contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Perasaan Di sini saya kemarin melakukan ya. Dalam kasus ini itu saya mendapatkan laporan dari guru mapel bahwa Rohman itu berteriak-teriak di dalam kelas dan itu sangat mengganggu daripada anak-anak yang lain seperti itu. Maka dari itu saya memanggil Rohman untuk berbicara terkait masalah tersebut. Adapun pertanyaan saya ketika menstabilkan identitas di sini saya akan menjelaskan bahwa ketika dapat laporan katanya Rahman teriak-teriak di dalam kelas, ya iya bu, gitu kan. Nah, misalkan Rohman itu sedang belajar tapi ada temannya yang teriak-teriak, Rohman merasa terganggu tidak? Seperti itu. Kemudian iya bu, saya merasa terganggu, kata Rohman. Kemudian setelah itu, setelah identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, Rohman, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi. Nah, Butika juga pernah membuat kesalahan. Tetapi di sini Butika ingin Rohman tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Seperti itu. Kemudian menanyakan kenapa alasan Rohman berteriak-teriak seperti itu. Ternyata ketika pelajaran itu merasa bosan seperti itu sehingga dia berteriak-teriak. Dan validasi yang dilakukan adalah yang dilakukan Rohman boleh saja melakukan hal atau tidak boleh
Nah, kemudian saya menanyakan keyakinan yang telah dibuat, di mana salah satunya adalah harus menghormati teman satu kelas. Dan Rohman itu menyadari, dan Rohman menyadari bahwa Rohman melakukan penyimpangan. Di situ saya mau menanyakan apa sih solusi kedepannya, apa yang akan Rohman lakukan. Ternyata Rohman akan meminta maaf kepada temannya, kepada guru, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Ya. Demikian ya demikian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau saran atau masukan umpan balik dari teman-teman. Saya butuh 2 umpan balik dari teman-teman. Siapa yang berkenan? Dari Mbak Ika, coba umpan baliknya apa? Ya, dari presentasi saya terkait budaya positif pada hari ini. Ya Kak, saya butuh 2 nanti lanjut ke UPI. Ya, gimana? Untuk pembelajaran di dalam kelas itu ada hukuman, kemudian yang sering biasa kita lakukan adalah hukumannya. Lalu untuk perubahan restitusi ya, perubahan yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan restitusi di dalam kelas untuk merubah pola hukuman yang biasa kita lakukan. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Ika. Yang satu lagi umpan balik dari Mbak Ufi. Ya, silakan coba. Mungkin Mbak Ufi punya umpan balik, saran, kritik boleh dari penyampaian tadi, atau pertanyaan juga boleh. Pertanyaan boleh? Boleh. Tadi kan ada yang faktor hukuman dan lain-lain. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman Konsekuensi dan restitusi yang membuat rasa bersalah. Oh, posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, di situ ada yang manajer itu yang paling bagus ya, Bu. Tapi apakah boleh di kelas tetap melaksanakan posisi kontrol yang memberikan rasa bersalah sesekali atau tidak boleh sebetulnya? Sebenarnya untuk pertanyaannya berarti apakah boleh kita memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah seperti itu ya di dalam kelas ya, karena ini adalah sesuatu yang baru. Mungkin penyesuaian untuk awal-awal bolehlah kita sekali-kali, tetapi alangkah baiknya itu kita jangan membuat rasa bersalah kepada anak, karena itu akan mengecilkan hati mereka, jadi mereka nggak pede. Efek jangka panjangnya dia jadi akan takut untuk berpendapat, seperti itu, akan mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan dirinya itu dengan pembuatan rasa bersalah, dia itu akan minder seperti itu, mengurangi rasa percaya diri. Jadi sebaiknya memang hal tersebut dihindari. Dan mungkin kalau sebagai ketiga teman, pemantau, dan manajer itu yang bisa kita lakukan di dalam kelas kita seperti itu. Begitu bisa diterima? Ya. Terima kasih Mbak Upi. Ada lagi yang lain? Mungkin bertanya? Mungkin memberikan masukan? Ya. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, terima kasih sekali atas waktunya, atas kesempatannya kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa-apa yang sudah saya terima selama menjadi guru penggerak seperti itu. Jadi
modul 1 dari 4 ini saya dari awal sampai akhir itu adalah pembelajaran yang saya dapatkan ketika saya menjalani pendidikan guru penggerak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, itu ya, tepuk semangat lagi ya. Biar semangat ya, biar kita pulangnya semangat, tidak loyo ya, seperti itu. Baik, tepuk semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Bila kali walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya. Thank you. Sampai jumpa.